Hai, jumpa lagi dengan EduFit. Sahabat EduFit, kita lanjut lagi. Sekarang kita akan bahas yang penalaran kuantitatif atau pengetahuan kuantitatif ya. Nomor 61 sampai dengan nomor 80. Kemarin kita sudah bahas di sesi yang pertama yaitu penalaran umum nomor 15 sampai dengan nomor 20. Sekarang kita masuk ke nomor 61. Nomor 61. Daerah yang berwarna abu-abu adalah yang mana? Kita cek jawabannya yang A. A digabung. A itu berarti yang ini, yang diarsir. Ya, yang ini adalah yang A. Kemudian digabung dengan B irisan C. B irisan C, ini B, ini C. Irisannya itu berarti tengah-tengah ini. Ini adalah irisannya. Kalau digabungkan, itu berarti ya digabungkan. Ternyata sesuai dengan gambar. Ya sudah, berarti jawabannya A. Ya. Nomor 62. Untuk semua bilangan bulat n, omega n didefinisikan sebagai jumlah dari faktor prima berbeda dari n. Contoh, untuk omega 36, nilainya sama dengan 5. Hanya 2 dan 3 yang merupakan faktor prima dari 36. Jadi 2 itu merupakan faktor prima dari 36, 3 juga faktor prima dari 36. Ketika dijumlahkan, 2 tambah 3 hasilnya 5. Perlakukanlah hal yang sama dengan contoh ini untuk soal yang ditanyakan. Berapakah nilai terkecil dari W jika omega W sama dengan 12? Berarti posisi W itu sama dengan posisi 36 ya. Nah, yang ditanyakan adalah yang terkecil. Ternyata di pilihan ganda yang terkecil 35. Kita cek ya. Faktor dari 35, karena di sini adalah faktor ya. Faktor dari 35 itu adalah 1, kemudian 3 nggak bisa ya. 35 bagi 3 nggak bisa. 35 bagi 5 bisa, 5, kemudian 7 ya, 5 kali 7 kan 35. Kemudian 35 sendiri. Yang ditanya adalah faktor apa? Prima ya. Prima itu mulai dari 2, kemudian 3, 5, 7, 9 bukan ya, 11, 13, 17, dan seterusnya ya. Bilangan yang hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri dan 1. Yang di sini yang prima adalah 2, yang prima adalah 5 dan 7. Berarti ketika dijumlahkan 5 tambah 7 itu nilainya sama dengan 12. Ternyata cocok ya. Kalau cocok berarti jawabannya adalah yang A. Nomor 63. Jika M kuadrat N pangkat 3 plus 2 sama dengan 130, setengah M sama dengan 4 per N, dan A pangkat 3 min 1 per 2 dikurangi 26,5 sama dengan negatif A pangkat 3 per 2, maka M tambah N tambah A nilainya sama dengan berapa? Kita mulai dari mana ini? Ini M kuadrat N pangkat 3 ini agak susah ya, berarti kita mulainya dari yang tengah ini. Untuk mencari nilai Mn. Pecahan sama dengan pecahan berarti berlaku perkalian silang. M kali N berarti jadinya adalah Mn sama dengan 2 kali 4, 8. Sudah ketemu ya? Nah, sekarang kita uraikan ke sini. Mn sama dengan 8. Di sini ada unsur M sama N. Tapi di sini pangkatnya beda ya. Berarti yang pangkat 3 ini kita pecah. Jadinya di sini adalah M kuadrat N kuadrat dikalikan N. Kan ini N-nya 1 ya. 1 tambah 2, 3 ya. Jadi dipecah seperti ini ya. Kemudian nilainya sama dengan plus 2, pindah ruas jadinya minus 2. 130 kurangi 2 berarti 128. Mn nilainya sama dengan 8. Kalau dikuadratkan berarti nilainya jadinya 8 kuadrat, yaitu 64. Ya, nilainya 64 ya. Kemudian N sama dengan 128. Kalau begitu N-nya sama dengan 128 bagi 64, berarti 2. Ini sudah ketemu nilai N-nya. Kalau N-nya sudah ketemu 2, berarti kita cari M-nya dari atas sini ya. M kali N sama dengan 8. N-nya sudah 2. 2 kali berapa? 8. Atau M itu sama dengan 8 bagi 2. Yaitu nilainya sama dengan 4. Selanjutnya kita cari A. Cari A ada di sini ya. Berarti ini jadinya adalah A pangkat 3 per 2. Kemudian di sini negatif 1 per 2 dikurangi dengan 26,5 dibuat menjadi pecahan. Itu berapa per berapa? 53 ya. 53 per 2. Itu nilainya adalah 26,5. Sama dengan negatif A pangkat 3 per 2. Kita lihat di sini ternyata penyebutnya sudah sama ya. Kalau sudah sama berarti kita tinggal menghitung yang atas saja.
Berarti kita pindah ruas yang min A pangkat 3, kalau pindah jadinya plus A pangkat 3. Di sini sudah ada A pangkat 3, berarti jadinya adalah 2A pangkat 3, kemudian sama dengan negatif 1, negatif 53, berarti jadinya negatif 54. Kalau pindah ruas jadinya 54. Ya, duanya sudah ya, karena penyebutnya sudah sama. Jadi nanti ruas kiri, ruas kanan, duanya dicoret hilang. Tinggal menghitung pembilangnya saja. A pangkat 3 nilainya sama dengan 54 bagi 2, yaitu 27. Berarti A nilainya sama dengan berapa pangkat 3 yang nilainya 27? Iya, nilainya adalah 3. Ya, karena 3 kali 3 kali 3 nilainya sama dengan 27. Ini artinya 3 pangkat 3 ya. Berarti A-nya nilainya 3. Yang ditanyakan M tambah N tambah A. Berarti 2 tambah 4, 6 tambah 3, 9. Berarti jawabannya D. Nomor 64. Adik sinopil memiliki 3 buah. 3 buah ikat pinggang. 1 biru, 1 merah, dan 1 hijau. 3 gelang. 3 gelang, 1 biru, 1 merah, dan 1 hijau. Serta 3 selendang. 1 biru, 1 merah, 1 hijau. Sama semua ya. Jika adik sinopil ingin memakai outfit berupa sebuah ikat pinggang, sebuah gelang, dan sebuah selendang yang berbeda-beda warnanya, berapa outfit yang mungkin dikreasikan adik sinopil? Gampang ya, tinggal diapakan? Tinggal dikalikan saja kalau ditanyakan seperti ini. Berarti jawabannya adalah 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27 cara. Sudah selesai, jawabannya adalah yang E. Nomor 65. Skor rata-rata dari tabel di atas adalah, tabelnya sudah dipindah di sampingnya. Yang ditanyakan rata-rata. Rata-rata itu berarti menjumlahkan frekuensi atau banyaknya anak ini. Dijumlahkan dulu. 6 tambah 5, 11, tambah 5, 16, tambah 7, 23, 26, 27. Berarti jumlahnya seluruh frekuensinya adalah 27. Kemudian kita harus mencari, karena di sini yang ditanyakan rata-rata, berarti skor dikalikan frekuensinya. Yang ini 0 nilainya ya. Kemudian yang ini 1 kali 5 nilainya adalah 5. Kemudian 2 kali 5 nilainya adalah 10. 3 kali 7 berarti 21. 4 kali 3, 12. Kemudian 6 kali 1 nilainya 6. Kemudian dijumlahkan juga ya. Kita hitung satuannya ya. 5 tambah 1, 6 tambah 2. 8 tambah 6 berarti 14. Nyimpan 1, puluhannya ya. 1 tambah 1, 2, 4, 5. Berarti 54. Ini adalah jumlah nilai dikalikan dengan frekuensinya. Skornya dikalikan frekuensinya. Sedangkan yang ini adalah banyak siswanya. Rata-rata itu adalah rumusnya, berarti rata-rata. Itu rumusnya adalah frekuensinya dikalikan dengan skor, ya, dibagi dengan jumlah seluruh frekuensinya, yaitu 54 dibagi dengan 27. Jawabannya A. Nomor 66. Grafik fungsi berikut memiliki persamaan yang mana? Kalau sudah ada grafiknya dan sudah ada persamaannya, berarti kita tinggal ngecek ya, dicek saja. Grafik ini melalui 3 titik, titik 1, titik 2, titik 3. Kita ngecek salah satu titik saja. Misalkan yang paling mudah itu yang ada unsur satunya ini ya. Berarti kita cek di titik ini. Ini titiknya artinya adalah X-nya nilainya sama dengan 1, kemudian Y-nya nilainya adalah 2/3. Artinya jika X yang di jawaban ini, di pilihan ganda ini diganti dengan angka 1, mana yang hasilnya sama dengan 2/3? Itulah jawaban yang benar. 2/3 itu kurang dari 1 ya. Kalau kita cek di pilihan ganda yang jelas pasti salah, itu adalah ketika X-nya diganti 1, berarti untuk yang A, ini jadinya 1 kuadrat nilainya 1, 1 ditambah, itu sudah 1 lebih. Padahal di sini kurang dari 1, berarti jawaban yang A ini sudah pasti salah ya. Ini 1 plus berarti salah, 1 negatif berarti 1 kurang nih, 1 dikurangi, 1 dikurangi, berarti kemungkinan benar. Tapi untuk yang ini 1 tambah itu berarti jelas salah ya. Karena nanti 1 tambah sekian itu berarti lebih dari 1, sementara di sini 2/3. Yang ini juga salah, berarti kemungkinan jawabannya hanya B dan C. Kita cek ke yang B dulu. X-nya diganti 1, 1 kuadrat nilainya adalah 1, kemudian dikurangi dengan X-nya ganti 1, berarti 1/3 kali 1 nilainya 1/3, ditambah dengan
Yang belakang adalah 1/2. Samakan penyebutnya ya. Dibuat menjadi 6 semua. 1 itu sama dengan 6/6, kemudian dikurangi. 1/3 itu sama dengan 2/6. Setengah itu sama dengan 3/6. Kalau kita jumlahkan, 6 kurangi 2 itu 4 ya. 6 kurangi 2, 4. 4 tambah 3 berapa? 7. Berarti ini juga lebih dari 1 ya. 7/6 nilainya. Berarti salah. Kalau begitu jawabannya yang C. Kita cek ya. Yuk kita cek. X-nya diganti 1. 1 kuadrat nilainya adalah 1. Dikurangi 1/6. Ya, kemudian dikurangi 1/6. Oke, 1 itu sama dengan 6/6 ya. Langsung di sini aja. 6/6 itu kan 1. Karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan saja. 6 kurangi 1, 5. 5 kurangi 1 berarti 4. Berarti 4/6. 4/6 itu kalau kita sederhanakan, masing-masing dibagi 2. Jadinya 2/3. Jawabannya 2/3. Sama dengan yang di sini ya. Berarti kalau begitu jawabannya adalah yang C. Kalau mau pakai rumus, boleh saja, yaitu dengan menggunakan rumus fx sama dengan A, x min x1 dikalikan dengan x min x2. Silahkan. Kalau mau pakai rumus, berarti x1-nya itu adalah yang negatif 1/3, kemudian x2-nya adalah setengah. Atau dibalik juga nggak masalah. Kemudian harus mencari A-nya dulu. A-nya dicari dari bantuan titik ini. Silahkan boleh dicoba, dibuktikan dengan cara biasa. 67. Pada gambar berikut, sebuah lingkaran dengan pusat O bersinggungan dalam W, X, Y, Z. Jika lingkaran tersebut jari-jarinya 3, maka panjang PZ. P itu sini, Z itu sini, berarti sepanjang ini ya. Di sini sudah diketahui bahwa nilai jari-jarinya 3, berarti panjangnya ini adalah 3. Panjang yang ini dari O sampai sini aja ya, itu adalah 3. Berarti kita harus mencari panjang yang di luar sini. Kita pakai garis bantu, yaitu garis tinggi. Sini ya. Ini adalah jari-jari juga. Panjangnya juga nilainya 3 ya, jari-jari. Sekarang kita lihat segitiga, siku-siku O, Z sampai titik ini. Misalkan ini titiknya M ya, OZM. Ya. Ini adalah segitiga siku-siku. Kita cari panjang ZO ya. Panjang ZO itu nilainya ZO kuadrat atau langsung diakar saja ya. Pakai rumus Pitagoras. Jadi ZO belum tahu nilainya berapa. Itu sama dengan di sini nilainya adalah 3, O sampai M 3 ya. Berarti 3 kuadrat ditambah dengan Z sampai M itu juga sama dengan jari-jari ya. Nilainya 3. Berarti ini juga 3 ya. Oke. Berarti ini adalah 3 kuadrat. Berarti sama dengan akar 3 kuadrat itu 9. 3 kuadrat 9, 9 tambah 9 berarti 18. Akar 18. Atau samanya dengan 9 kali 2. Akar 9 itu 3, akar 2 tetap akar 2. Ya. Jadi, untuk panjang ZO ini adalah panjang di sini itu adalah 3 akar 2. Kemudian PO itu berarti 3, berarti panjang PZ itu nilainya sama dengan 3 akar 2 ditambah dengan 3 akar 2 itu adalah yang dari ZO, kemudian ditambah dengan ini, 3. Ya, berarti jawabannya seperti ini ya. Ternyata nggak ada jawabannya. Ini harusnya yang jawabannya yang D ya, tapi harusnya ini tidak ada. Akarnya hanya sampai akar 3, akar 2 saja. 3 akar 2 baru ditambah 3. Kalau seperti ini berarti jawabannya yang D. 68. Jika nilai dari sekian banyak ini dibagi 2 dengan cara menggandakan variabel yang sama. Dengan cara menggandakan variabel yang mana saja? A, B, C, D. Jawabannya yang mana ya? Gimana nih? Mau dicoba dulu? Silahkan dicoba dulu. Oke ya, kita bahas. Ini agak sulit ya. Caranya begini nih. A itu sama dengan A per 1 ya. Berarti kalau kali silang berarti A kali C. Berarti jawabannya adalah AC plus B dibagi dengan 1 kali C. Berarti C. Dibagi dengan D per E. Di sini ada kata dibagi 2. Dibagi. Ya, ini dibagi. Berarti dibagi 2. Itu ya, kata-kata ini dibagi 2.
Dengan cara menggandakan variabel yang mana saja. Berarti ini nanti yang digandakan variabelnya yang mana. Kalau kita cek di sini 2, ini dibagi 2, itu pembagian 2 itu sama dengan 2/1 ya. Itu nilainya 2. Kita balik saja. Berarti ini saya tulis tetap AC plus B dibagi dengan C per D per E kali. Ya, ini dikalikan terbalik. Berarti jadinya adalah 1/2. Dari sini bahwa 1 yang atas itu 1. 1 sama halnya dengan 1/1 ya. 2 itu sama dengan 2/1. Berarti yang atas nilainya 1, yang C nilainya 1, yang D jadinya 2. Berarti yang digandakan adalah yang D. D-nya jadi 2 kali. Ya, kali 2. Yang E1. Berarti jawabannya yang tergandakan adalah yang apa? Yang D. Ya, jadi jawaban yang D yang digandakan. Ya, yang 4 ini. Kalau begitu jawabannya adalah yang D. 69. Nilai dari 2F min 1 ditambah 3F1 pada grafik fungsi berikut adalah. Oke, kita bahas ya. Yang pertama diketahui F min 1. Min 1 ini kan F itu kan sama dengan Fx ya. Artinya X-nya diganti min 1. X-nya diganti min 1 berarti di sini. Ini artinya ketika F min 1 itu berarti nilainya Y-nya atau Fx-nya itu akan sama dengan di sini 0 ya. Berarti nilainya 0. Kemudian yang kedua F1 nilainya sama dengan ketika X-nya diganti 1, Y-nya itu nilainya sama dengan di sini. Berapa ini? 4. Berarti F1 nilainya 4. Karena yang ditanyakan 2 F min 1 berarti artinya adalah 2 kali F min 1 itu adalah nilainya 0 ditambah dengan 3 kali F1 nilainya sama dengan 4. Berarti 2 kali 0 nilainya 0 ditambah dengan 3 kali 4 yaitu 12. Berarti jawabannya 12. Jadi yang ditanyakan ini nilai daripada grafik berikut adalah 12 yaitu jawabannya D. Yang D hanya 4 saja yang benar. Nomor 70. Pernyataan yang benar terkait diagram batang berikut adalah yang pertama, persentase peningkatan terkecil jumlah rumah tangga yang memiliki komputer terjadi pada tahun 1991 sampai 1992. Apakah yang ini terkecil? Ya, yang ini terkecil dibanding dengan yang lainnya, coba kita cek. 40 sampai 5, ini 55 berarti ya, 40, berarti 15 ya, naiknya 15. Kemudian ini naiknya berapa? 55 jadi 65, itu berarti 10 naiknya. Kemudian yang ini naiknya 65 sampai 80 itu berarti 15 ya, kenaikannya 15. Kemudian yang ini 80 sampai 100 itu berarti 20. Dari sini kenaikannya jelas bahwa yang di sini peningkatan terkecil itu tidak di 91 sampai 92, ya, tapi ada di 92 sampai 93 ya. Berarti jawaban yang satu ini salah. Kemudian yang dua, persentase peningkatan terbesar itu pada tahun 92 sampai 93. Nih, 92 93 katanya terbesar. Benar atau salah? Salah ya. Harusnya di sini ya. Berarti jawaban 2 ini salah. Jawaban 1, 2 sudah salah. Berarti otomatis ya jawabannya adalah yang D. 1, 2 kan sudah salah. Ya, berarti jawabannya yang D. 3 pasti salah. Coba kita cek. Persentase peningkatan rumah tangga yang memiliki komputer terjadi pada tahun 9495 lebih kecil daripada 9394. 9495 itu nih katanya yang ini lebih kecil daripada yang ini. Benar atau salah? Salah kan? Nah, sekarang kita cek yang nomor 4. Persentase peningkatan jumlah rumah tangga yang memiliki komputer terjadi pada tahun 9192 lebih besar daripada 2 kali persentase peningkatan jumlah rumah tangga yang memiliki komputer terjadi pada tahun 9293. 9192 itu peningkatannya adalah 15 ya. 15 dari awalnya itu adalah 40. Ya, ini adalah tahun 9192. Persentase berarti kali 100% ya. Kita nggak usah tulis saja 100%-nya nggak usah ditulis. Kemudian dibandingkan ya katanya ini lebih besar ya. Katanya ini lebih besar daripada peningkatan pada 9293. 9293 itu
10, peningkatannya 10 dari awalnya sebelumnya yaitu 55. Untuk mengecek kebenaran seperti ini caranya kita sederhanakan ya. Dibagi yang ini dibagi 5 dapat 2, dibagi 5 dapat 11. Yang ini dibagi 5 dapat 3, dibagi 5 dapat 8. Kemudian kalikan silang. 3 kali 11 yaitu 33 lebih besar 8 kali 2. 8 kali 2 ya ini. 16 ya. Ini benar nggak ini? 16. 92, 93 kan 10. 10 sama 55. Benar kan? Berarti, betul ya. Oh, 2 kali ya. Ini ada kata 2 kali. 2 kali berarti ini masih dikali 2 lagi. Ya. Berarti 16 kali 2, yaitu di sini 32. Tetap saja lebih besar yang ini ya. Berarti pernyataan ini benar. Berarti jawaban yang benar adalah yang 4. Sudah sesuai ya. Baik teman-teman, sampai nomor 70 dulu ya. Untuk yang nomor 71 kita lanjut lagi di sesi selanjutnya. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses ya. See you.